Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mulani Safa Latifah akan mewawancarai anak dari pengusaha mebel di daerah Cimenyan. Di sini saya bersama Kak Rizal. Halo Kak. Halo Kak. Ya di sini kita akan mewawancarai tentang usaha mebelnya dari Kak Rizal. Baik Kak, menuju pertanyaan pertama yaitu saya akan menanyakan nama usaha yang Kakak kelola ini apa Kak? Kalau nama usaha tuh lebih identik lebih ke nama bapak sendiri sih. Soalnya nama bapak saya namanya Mimin Suparmin. Jadi nama pengusaha tuh namanya jadi Mimin Mebel lah, lebih ke itu sih. Kalau untuk alamat tempat usahanya itu di mana Kak? Kalau tempat nama usahanya lebih ini sih kan kalau lebih ke usaha bapak saya kan lebih ke pedesaan lah itunya. Kalau orang-orang mah kan nggak tahu di daerah saya kan lebih patoknya paling ke pada suka, Cahem, ke atas paling pada suka atas, lebih ke alamat desanya tuh Jalan Pasir Luhur, RT 5 R11, Kelurahan Parasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lebih ke patokannya lebih ke daerah satu Gang Lugai gitu lebih gitu. Kalau untuk nama pemiliknya itu siapa Kak? Kalau nama pemilik yang pertanyaan tadi sih yang pertama namanya Mimin Suparmin. Kalau usahanya sendiri itu bergerak di bidang apa Kak? Kalau di bidang paling kita ke pengitur lebih ke rumah tangga sih, kayak mebel lah. Mebel rata-rata kebanyakan mebel kan di luar sana kayak ke toko atau malah gitu ya. Begitu sih. Kalau yang dijual itu produknya apa saja Kak? Oh, lebih ini sih lebih ke kursi, lemari, kayak kitchen set, kayak lemari tangga, apapun itu, kayak meja komputer juga bisa. Banyak sih. Itu tuh sudah berapa lama Kak berjalan usahanya? Kalau usaha tuh kita hampir ada 20 tahun, tapi kalau semenjak kayak di bidang pertama tuh di 2004. 2004 lumayan lama juga ya Kak berarti? Ya lama, seumuran lah sama aku. Kalau modal awal untuk mengusahakan kan Kakak tuh dari tahun 2000 tuh itu kan pas udah lama banget. Nah itu modal awalnya tuh gimana Kak? Kalau modal awalnya sih dari pertama tuh kan bapak punya mobil kan pengen punya usaha lah gitunya, kayak bingung modalnya dari mana paling kayak lebih gini sih ke modalnya tuh kayak bapak teh pengen punya usaha, paling mobil yang satu-satunya di rumah dijual dibuat usaha, modal dari usaha dari sana sih bang. Kalau di Mimin Mebel tuh kan otomatis beda, ada yang beda lah gitu dari produk lain. Nah, apa tuh yang membuat Mimin Mebel tuh beda dari produk yang lain? Apa yang membedakan, Kak? Lebih ke bisa sih custom, kayak kita pengen harga sendiri bisa, apapun itu bisa sih, kayak bahan atau apalah gitunya. Di sini mah kayak lebih ke sama bahan kualitas yang lebih baik lah. Kalau penjualannya tuh kan biasanya di via e-commerce tuh, ya e-commerce yang Kakak pakai itu apa Kak? Kalau e-commerce paling lebih ke kita mah lebih ke Instagram sih sama WA, atau pernah juga Facebook, tapi Facebook nggak dilajarin lagi sih, lebih ke IG, kebanyakan IG sama WA aja sih, soalnya lebih ke banyaknya dari sana. Gitu paling. Kalau Instagramnya tuh apa Kak kalau boleh tahu? Kalau Instagramnya Mimin Mebel pakai underscore, apa ya lupa lagi saya tuh, kayak cari aja Mimin Mebel, gak banyak gak, ada 2 akun soalnya. Nah ini kakak kan menggunakan Instagram ataupun WA. Nah itu pesannya tuh lewat bagaimana Kak cara pemesanannya untuk mebel? Paling kebanyakan kayak komunikasi lah gitu ya. Memang kita kayak nanya-nanya harga dulu. Kayak kalau kebanyakan IG mah kayak ini berapa harga atau gimana. Kebanyakan gitu sih kalau nanya di IG, kalau WA juga kayak apa bahannya atau apanya, paling gitu sih. Oh jadi kita misalkan saya mau bikin lemari nih, kita tuh mau custom bahan, custom desain tuh bisa ya berarti ya Kak? Kalau itu bisa banget sih. Kebanyakan soalnya banyak custom soalnya dari segi kayak ukuran dari rumah. Kalau kayak orang-orang mah kan pengen rumah tuh kayak pengen pas banget lah sama kayak tembok kita di rumah atau kayak gimana gitu kan. Jadi kayak pengen lebih ke cocok aja gitu. Kalau untuk karyawan itu kan di sana banyak ya Kak. Nah bisa sebutin nggak untuk karyawannya tuh ada di bagian apa saja untuk pengerjaannya? Kalau karyawan lebih kita paling kan ada 6 karyawan ya. Kalau kan bikin rangka dari lemari, misalkan lemari itu ada 2 orang.
yang finishing tuh satu kadang dua gitu ya. Kalau kursi paling yang buat rangkanya satu orang kita, sama yang bikin bungkusnya gitu kan, ada bingkis yang udah bikin rangka, kita harus ngebungkus kan kainnya atau apa ini apa gitu kan. Kalau yang finishing paling satu, itu aja sih paling. Nah, untuk pembuatan satu lemari dengan 2 pintu tuh kira-kira berapa lama sih Kak sampai jadi, sampai mau dikirim ke customer? Kalau mentok-mentok sih paling kebanyakan 3 hari. Kalau paling cepet 2 harian. Soalnya kan pertama kayak lemari itu kan dari rangka dulu. Rangka berapa kan, rangka juga paling mentok sehari lah gitu. Kalau nggak akan langsung jadi gitu kan, paling gitu sih. Kalau kan tadi juga disebutkan kursi ya? Ya. Nah, kursinya tuh kursi bagaimana Kak yang dibuat di mebel ini? Oh, kursi banyak sih kayak jenisnya lah, kayak minimalis. Kebanyakan tuh lebih ke minimalis sih, kebanyakan buat soalnya kan kita kebanyakan toko. Kalau ke rumah paling sofa sih, kebanyakan sofa-sofa kayak gitu sih. Nah, kalau untuk pembuatan kursi minimalis tuh paling lama itu sampai jadi pengiriman tuh berapa hari Kak? Kalau jadinya paling kayak sama kayak itu juga sih. Kalau mentok 3 hari. Soalnya kan lihat cuaca juga. Kadang pernah 4 hari, 3 hari. Suka ada dadakan kayak toko tutup atau apalah gitu ya. Kalau kita nggak tahu kan berapa kayak gimana nya gitu kan ya. Pengen kayak karyawan pengen dicepetin, tapi kan toko tutup kayak gimana kan. Itu paling lebih mentok-mentok kalau 3 harian lah minimal. Nah, apa nih Kakak ada saran nih untuk yang ingin disampaikan untuk para wirausahawan pemula nih? Gimana nih menurut Kakak? Apakah Kakak punya pendapat? Kalau soal pemula, ya saya juga pemula lah sebagai anak gitu kan, masih belajar, belum lebih ke senior. Tapi kalau saya lihat dari bapak saya, orangnya humble banget, kayak dapat customer tuh lebih cepet banget gitu kan, ngobrol juga kayak hasilin kayak bener-bener apalah, kayak kebanyakan customer kayak ngobrol juga bisa, attitude kayak ngobrol juga. Jadi customer juga kayak lebih ke ini sih, lebih ke tertarik lah sama kita gitu kan. Jadi kita harus kayak yang penting fokus dulu kayak usaha yang kamu bangun lah, apa dulu ini harus kayak gimana, kita kan harus juga promosiin ke toko-toko kan. Sama kita juga harus berpikir kayak oh nih harus kayak lewat sosial media lah atau apalah, kayak lihat kayak bantu sama temen tuh apalah kayak gitulah, lebih ke itu sih. Saya juga masih pemula sih lebihnya, tapi saya lebih ke lihat dari bapak saya, bener-bener tekun banget lah dalam usaha gitu kan, kayak gitu sih. Baik, untuk wawancaranya cukup sekian ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak ya. Baik, untuk wawancara yang telah saya sampaikan, sekian, mohon maaf apabila kekurangan atau kesalahan ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.